Bab 581 Kereta Terbang Bulu Roh. Tepat saat Simu melihat sekeliling, sekelompok pelayan bertubuh pendek berkulit hijau dengan telinga sipit menghampirinya, membungkuk, dan bertanya. Wajah Anda tampak agak familiar, tamu terhormat. Ada yang bisa saya bantu? Saya Simu. Saya datang untuk memberi hormat kepada Guru Yongsu. Bisakah Anda memberitahu beliau? Kata Simu sambil tersenyum, menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Jika Anda tidak memiliki urusan yang mendesak, tunggu, Anda tadi bilang siapa? Tanya pelayan berkulit hijau itu. Saya Simu, jawab Simu. Jadi, rekan Daois Si. Guru Yongzu telah menginstruksikan bahwa jika Anda datang lagi, tidak perlu mengumumkan kedatangan Anda dapat diantar langsung untuk menemuinya, kata pelayan berkulit hijau itu. Petik 2. Kalau begitu, ayo kita pergi, kata Simu sambil berbalik untuk pergi. Petik 2. Mohon jangan terburu-buru, tamu terhormat. Guru Yongzu tidak sedang menyendiri hari ini, beliau sedang berada di aula. Silakan ikuti saya ke atas, kata pelayan berkulit hijau itu, berbalik untuk mengantar Simu ke lantai 3. Melalui pintu kayu, pelayan berkulit hijau itu berbicara di dalam. Melapor kepada Tuan, tamu terhormat Simu telah tiba. Oh, biarkan dia masuk. Sebuah suara kasar terdengar dari dalam. Simu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, mendapati dirinya berada di ruang tamu yang cukup besar. Seorang pria kekar dan pendek duduk di meja, mengamati artefak magis di tangannya. Tuan Yongsu, sapa Simu sambil membungkuk. Hahaha, kau tidak buruk, nak. Kau tidak mempermalukan gada besi Ruyiku, menjadi murid 1000 tahun lebih cepat dari jadwal. Lumayan. Tuan Yongzu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka Tuan masih memperhatikanku, kata Simu. Aku tidak punya waktu untuk itu. Kau hanya telah membuat nama untuk dirimu sendiri di tanah suci dengan gada besi ini. Orang-orang tahu bahwa gada ini berasal dari tanganku, yang tentu saja membuatku tersanjung. Tuan Yongzu terkekeh. Begitu, gumam Simu. Pantas saja ia tak perlu token atau bahkan memperkenalkan diri kali ini. Bicaralah, apa yang membawamu ke sini? Apa ada masalah dengan batang besi Ruyi itu? Biar ku perjelas. Kualitas artefak spiritual bermutu tinggi yang kutempa ini sangat bagus, tanya Guru Yongsu. Batang besi ini sangat mudah digunakan, tanpa masalah. Aku datang untuk memintamu meningkatkan artefak terbang untukku, kata Simu. Oh, coba kulihat, tanya Guru Yongsu. Mendengar ini, Simu pergi ke tengah ruang tamu, dan dengan kilatan cahaya di tangannya, sebuah kereta terbang bersayap biru muncul dari udara tipis di tanah. Guru Yongzu melangkah maju, mengitari kereta terbang bersayap biru itu, dengan saksama memeriksa komponen-komponennya dan ukiran runenya, sesekali mengetuk kereta itu beberapa kali. Material yang digunakan untuk kereta terbang bersayap biru ini cukup bagus, dan desain serta pemilihan runenya juga sangat teliti. Secara keseluruhan, lumayan. Namun, kualitasnya terlalu rendah, dan kecepatannya mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan Anda lagi, kata Master Yongzu sambil mengelus jenggotnya yang tebal. Master, Anda memang bijaksana. Saat saya menjalankan misi terakhir kali, saya sudah merasa itu belum cukup, Simu mengangguk. Meningkatkan item ini tidak sulit, tetapi saya tidak memiliki material yang cocok saat ini. Anda mungkin harus menunggu beberapa saat, kata Master Yongsu.
Petik 2. Material apa yang dibutuhkan Master? Tanya Simu. Material utama yang digunakan untuk menempa kereta terbang bersayap biru ini adalah material spiritual yang disebut kayu biru. Oleh karena itu, jika Anda ingin meningkatkannya, sebaiknya gunakan material spiritual bermutu tinggi dengan atribut kayu yang sama, kata Master Yongsu. Setelah mendengarkan, Haimu merenung sejenak, dan tiba-tiba sebuah cahaya muncul di tangannya. Sepotong besar kayu biru muda yang ringan dan seperti bulu muncul di tangannya. Aku ingin tahu apakah material spiritual ini cukup. Tanya Simu. Mata Master Yongsu terfokus, dan cahaya aneh langsung bersinar di matanya. Kayu sayap bangau terbang. Dari mana kau mendapatkan benda sebagus ini, nak? Master Yongsu mengambil kayu suci itu dan berseru kaget. Aku mendapatkannya secara kebetulan saat pergi menjalankan misi, kata Simu. Bagus. Dengan ini, meningkatkan kereta perang bersayap Azure milikmu menjadi artefak spiritual kelas menengah seharusnya tidak menjadi masalah, kata Master Yongsu dengan percaya diri. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, Master. Berapa harganya? Tanya Simu, menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Tatapan Master Yongsu menyapu kayu sayap bangau terbang, jelas sangat menyukainya. Ia melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, 50 batu roh kelas atas sudah cukup. 50. Simu terkejut. Jangan pikir 50 batu roh kelas atas terlalu sedikit. Aturan lamanya sama, kayu suci yang tidak terpakai adalah milikku, kata Master Yongsu. Petik 2. Baiklah, kalau begitu kesepakatannya. Simu tersenyum. Baiklah, datanglah ke aula 100 pemurnian untuk mengambilnya dalam sebulan, kata Master Yongsu. Mu dengan senang hati menyetujui dan kemudian pergi. Setelah meninggalkan Tong Liu Fang, ia pergi ke pavilion Wanfa dan menerima beberapa misi yang menantang namun menguntungkan, membuat para murid di pavilion terdiam. Misi-misi tersebut tersebar di seluruh bintang suci timur, beberapa bahkan terletak jauh di luarnya. Yang terjauh adalah di bintang Qingye, salah satu dari 4 planet cabang tanah suci Qinglan. Pengaturan ini bukan tanpa tujuan, Simu bermaksud untuk bepergian jauh sambil menyelesaikan misi, berharap menemukan material langka dan berharga yang dapat membantu memadatkan inti emasnya dan menerobos ke alam surgawi. Sebulan kemudian, ketika Simu tiba di sebuah aula besar di belakang aula 100 pemurnian, dipandu oleh pengurus, ia melihat Master Yongsu menunggunya sambil minum teh. Sebelum Simu sempat berbicara, Master Yongsu berdiri dan mengangkat satu tangan. Dengan kilatan cahaya, sebuah kereta terbang berwarna hijau muncul di hadapan Simu. Kereta perang itu, panjangnya sekitar 3 zang, sedikit lebih kecil dari kereta perang bersayap biru sebelumnya. Permukaannya dipenuhi pola spiritual keemasan yang misterius dan samar, dan sisi-sisinya diukir dengan pola berbentuk sayap, membuatnya tampak sangat indah. Jangan hanya berdiri di sana, cobalah, kata Master Yongsu. Simu mengikuti instruksi, melangkah maju, meletakkan tangannya di atas kereta perang terbang, dan perlahan-lahan melepaskan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Dengan suara mendesing, pola spiritual keemasan di permukaan kereta perang tiba-tiba menyala, dan gumpalan kabut putih mengepul dari permukaannya. Selama proses penempaan, saya mendapat pencerahan lain. Jadi saya menghapus semua rune asli pada kereta terbang dan mengukir ulang susunan rune roh angin baru serta batasan pelindung.
Hal ini tidak hanya meningkatkan kecepatannya secara signifikan, tetapi juga membuatnya mampu menahan erosi kekuatan chaos bintang-bintang. Kini, kereta terbang ini benar-benar artefak spiritual bermutu tinggi. Kereta ini tidak hanya dapat menempuh jarak 10.000 mil sehari, tetapi juga dapat menjelajah di medan bintang seperti kapal raksasa setingkat senjata sihir legendaris, meskipun kecepatannya masih jauh lebih rendah. Ngomong-ngomong, saya menamainya kereta terbang bulu roh. Guru Yongzu berkata dengan bangga. Terima kasih, Guru. Simu sangat gembira mendengarnya. Ia hanya ingin meningkatkan mutu kereta terbang sayap biru, tetapi ia tidak menyangka bahwa Yongzu ternyata memiliki bakat unik dalam seni penempaan senjata, dan benar menempanya menjadi artefak spiritual bermutu tinggi. Dengan cara ini, efisiensinya dalam menyelesaikan tugas akan meningkat pesat, dan ia dapat bepergian ke dan dari beberapa tempat yang sangat terpencil di bintang Dongseng dalam waktu singkat. Tuan, apa alur-alur ini? Tatapan Simu tertuju pada 7 alur yang tersusun membentuk saringan di bagian depan kendaraan terbang, dan ia bertanya. Oh, Anda dapat menanamkan batu roh atribut angin kelas atas di dalamnya untuk meningkatkan kecepatan kendaraan terbang. Jika ketujuhnya ditanamkan, untuk sementara waktu dapat mencapai level senjata roh kelas atas, dan kecepatannya dapat ditingkatkan setidaknya 3 kali lipat, kata Tuan Yongsu. Keahlian kerajinan Tuan luar biasa. Maaf telah merepotkan Anda kali ini. Ini adalah hadiah yang kita sepakati sebelumnya, kata Simu, sambil menyerahkan sekantong batu roh. Bukan apa-apa, saya telah membantu Anda dengan sangat rajin, dan saya memang meminta bantuan Anda. Tuan Yongzu mengambil batu-batu roh itu, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya tanpa melihatnya, dan berkata, Tuan, silakan bicara dengan bebas. Hati Simu tergerak, dan ia berkata, Hehe, jangan gugup. Aku telah mendedikasikan hidupku untuk seni pembuatan senjata dan tidak memiliki persyaratan lain. Jika kau memiliki material spiritual berkualitas tinggi seperti esensi emas bumi atau kristal darah kilin di masa mendatang, pastikan untuk menyimpannya untukku. Aku akan membelinya dengan harga pasar. Tentu saja, jika kau membutuhkan peningkatan atau penempaan senjata spiritual di masa mendatang, jangan ragu untuk datang kepadaku, kata Master Yongsu. Mendengar ini, Simu tersenyum getir. Tampaknya besi hitam meteorit dan kayu sayap bangau terbang yang sebelumnya ia berikan telah menyesatkan pihak lain, membuatnya berpikir bahwa ia memiliki beberapa jalur khusus untuk mendapatkan banyak material spiritual berkualitas tinggi. Master, tenang saja, itu tugasku. Simu tidak menjelaskannya dan mengangguk setuju. 3 hari kemudian, di sebuah lapangan es di ujung utara Bintang Suci Timur. Simu berdiri tertutup salju di atas bukit es yang rendah, menyipitkan mata menatap awan gelap dan salju yang berputar-putar di langit. Ia hanya mengenakan selapis pakaian, namun ia sama sekali tidak merasa kedinginan. Tiba-tiba, sebuah jeritan tajam terdengar dari udara. Kemudian, sebuah bayangan raksasa menembus awan-awan kelam yang berkumpul di langit, menukik turun dari lapisan salju. Seekor layang-layang salju raksasa, dengan paruhnya yang panjang dan sempit lebih dari 3 kaki, tubuhnya yang kencang, menukik turun seperti lembing, mengincar kepala Simu. Senyum tersungging di bibir Simu. Ia mengangkat tangan kanannya, dan gelombang energi es meletus, membekukan lengannya dan salju di sekitarnya,
mengubahnya menjadi tangan es raksasa di udara. Tangan itu berukuran 3 zang penuh, dengan satu kepalan tangannya, ia mencengkeram layang-layang salju itu erat-erat. Sebelum layang-layang salju itu sempat berteriak, ia dibekukan menjadi patung es raksasa oleh Simu. Simu dengan hati-hati menurunkan patung es itu dari udara, dan melihat mata layang-layang salju Arktik di dalamnya masih berputar-putar, ia akhirnya merasa lega. Darah segar Arctic Snow Kite merupakan bahan penting dalam menyempurnakan pil pembekuan dingin. Misi Simu kali ini adalah membawa kembali seekor Arctic Snow Kite yang masih hidup. Kekuatannya sebenarnya cukup lemah, bahkan lemah dalam beberapa hal, sehingga relatif mudah ditangkap. Namun, karena ia hanya dapat beradaptasi dengan lingkungan yang sangat dingin, ia akan langsung mati begitu meninggalkan dataran es Arktik. Oleh karena itu, meskipun hadiahnya terus meningkat, misi ini tetap belum terselesaikan di Paviliun Myriadlaus. Energi Yin Simu, dengan sedikit transformasi, dapat menciptakan lingkungan yang sangat dingin, jadi ini adalah misi pertama yang ia terima dari Paviliun Myriadlaus. Simu mengeluarkan kantong binatang roh yang dibuat khusus, mengalirkan energi spiritualnya, dan dengan sekali jentikan, menyimpan patung es raksasa itu. Ia melambaikan tangannya, memanggil kereta terbang bulu roh, dan melompat ke atasnya. Cahaya keemasan menyambar permukaan kereta perang, dan kabut putih mengepul keluar, berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang terbang menjauh dari bukit-bukit es dalam sekejap mata, lalu menghilang di cakrawala. Bab 582 Buah Roh Bayi. 3 bulan kemudian, di bintang awan merah, salah satu planet yang berafiliasi dengan tanah suci anggrek biru, di hutan batu gurun yang luas. Bangkai lebih dari 20 terenggiling berpola api berkulit merah menyala setinggi 10 kaki berserakan. Simu setengah jongkok di tanah, tangannya meraba luka di bawah perut bangkai tersebut. Tak lama kemudian, ia menarik tangannya dari perut salah satu terenggiling berpola api, masih memegang kantung daging berdarah yang baru saja ditariknya. Kantung itu dipenuhi pola merah menyala gelap, organ unik dari jenis binatang ini, kantung api. Terenggiling berpola api mampu menyemburkan api dengan daya bakar dan korosif yang hebat berkat kantung api ini, yang menyerupai kantung racun. Saat memurnikan artefak dan mengukir rune, kantung api yang terkandung di dalamnya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan secara signifikan, menjadikannya sangat dicari oleh beberapa pemurni artefak. Termasuk yang ini, akhirnya aku mencapai 100. Kata Simu, memasukkan kantung api ke dalam kotak kayu khusus sebelum memanggil kereta terbang bulu rohnya dan terbang menuju kota utama bintang awan merah. Di sana, sebuah susunan teleportasi mengarah kembali ke bintang Dongseng. Setengah tahun kemudian, di luar kota Qingye Xingyelan, di hutan lebat. Simu, dengan sayap berapi di punggungnya, berdiri dengan gagah di udara. Di bawahnya, seekor laba-laba iblis Vajra bermata 9, sebesar badak, mengangkat kepalanya, 9 mata majemuknya yang bulat bersinar merah, melotot marah padanya. Puluhan luka bakar dan beku menutupi tubuhnya, dan 3 dari 8 kakinya yang seperti tombak patah, membuatnya agak goyah. Wow! Rintih laba-laba iblis Vajra, mulutnya terbuka, dan sebuah bola cahaya putih terbang keluar, dengan cepat mengembang di udara menjadi jaring putih besar, menyelimuti Simu. Simu mengepakkan sayapnya yang berapi-api, bergeser setengah zang ke samping,
dan jaring laba-laba itu menyerempet sayapnya yang berapi-api. Dengan suara dentuman keras, jaring laba-laba itu menghantam pohon yang menjulang tinggi, menghancurkan kulitnya dan membuat serpihan-serpihan pohon beterbangan. Mata Simu berkilat, dan dengan kepakan sayapnya yang berapi-api, ia melompat turun, melayangkan pukulan ke arah laba-laba iblis itu. Sebuah bayangan tinju emas raksasa meraung, menghantam punggung laba-laba itu dengan bunyi gedebuk yang menggelegar. Saat cahaya keemasan itu meledak, luka bakar lain muncul di punggung laba-laba itu. Setiap serangan Simu terukur, mengendalikan kekuatannya untuk memastikan laba-laba itu tidak langsung terbunuh, sambil secara bertahap mengikis kekuatannya. Laba-laba iblis Vajra itu meraung putus asa. Cahaya hitam tiba-tiba memancar dari tubuhnya yang dulu keemasan, dan 9 mata majemuk di dahinya, yang sebelumnya bersinar merah, meredup satu persatu. Pada saat yang sama, auranya melemah sedikit demi sedikit. Gawat, Simu mengerutkan kening dan segera terbang turun. Laba-laba iblis Vajra tampak hendak meledakkan inti iblisnya, melepaskan racun dan meracuni dirinya sendiri. Ini adalah misi terakhir dari beberapa misi yang diterimanya di Paviliun Hukum Segudang, yang mengharuskannya memburu inti iblis laba-laba iblis Vajra sambil memastikan kekuatan iblisnya tetap utuh. Melihat Simu turun, cahaya tiba-tiba bersinar di mata majemuk laba-laba yang sudah redup. Kemudian, rahangnya yang besar terbuka lebar, melepaskan jaring laba-laba hitam yang mengancam dan menyelimuti Simu. Melihat jaring penuh racun itu mendekat, Simu segera mengaktifkan energi yin-nya. Tangan kanannya berubah menjadi hitam legam saat ia meninju laba-laba iblis Vajra. Kabut putih mengepul dari tangan Simu, dan udara dingin yang mengepul melonjak keluar. Seketika membekukan jaring laba-laba hitam dan laba-laba iblis Vajra menjadi patung es. Simu mendarat, cahaya putih menyinari tangan kirinya, membuatnya tak tertandingi kemurniannya dan memancarkan panas yang hebat. Ia melangkah maju, tangan kirinya membentuk-bentuk seperti pisau, dan mendorongnya ke depan, menusuk langsung ke kepala laba-laba iblis itu. Ketika ia menarik lengan kirinya, inti iblis yang diselimuti aura ungu muncul di telapak tangannya. Secercah kepuasan terpancar di mata Simu. Ia membalikkan pergelangan tangannya dan menyimpannya, lalu tubuhnya berkobar api, dan kedua sayapnya yang berapi-api mengepak saat ia terbang menuju kota senja. Kota senja hanya beberapa ratus mil jauhnya, jadi ia tidak berencana menggunakan kereta terbangnya. Namun, ia baru terbang 100 mil ketika tiba-tiba mendengar beberapa suara gemuruh guntur di kejauhan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dengan kepakan sayapnya yang berapi-api, ia berbalik dan terbang menuju sumber suara. Tak lama kemudian, Simu melihat beberapa sosok raksasa bergerak di tengah hutan lebat, 3 monster iblis kadal raksasa, masing-masing panjangnya lebih dari 3 meter, menyemburkan cahaya kuning dari mulut mereka. Guntur bergemuruh terus-menerus di hutan, menghancurkan pepohonan kuno menjadi debu, mengirimkan awan asap mengepul. Tatapan Simu menajam. Di antara ketiga monster raksasa itu, sesosok Cian berdiri, tampak familiar. Jiang Suishui. Simu berseru kaget. Jiang Suishui diselimuti lapisan badai pasir kuning berbentuk cangkang telur. 3 binatang iblis mirip kadal, masing-masing panjangnya lebih dari 3 meter, mengelilinginya. Tubuh mereka memancarkan cahaya kuning tanah. Sesekali mereka menyemburkan semburan cahaya kuning, mempertebal badai pasir. Wanita itu dikelilingi cahaya cian,
setelah menggunakan teknik rahasianya mengubah rambutnya menjadi ular piton, tetapi sia-sia, ia tidak bisa melepaskan diri. Ketiga binatang iblis mirip kadal itu masing-masing memiliki kekuatan puncak tingkat bumi. Tubuh mereka ditutupi sisik padat, memberikan pertahanan yang luar biasa. Wanita ini baru berada di tingkat bumi menengah, meskipun teknik rahasianya kuat, ia sudah kehilangan inisiatif. Jika diberi waktu yang cukup, ia pasti akan dikepung dan dibunuh karena kehabisan energi sejatinya. Mata Simu berkedip, beberapa cahaya putih bersinar dari sayap berapi di punggungnya, dan dengan kepakan sayapnya, sosoknya lenyap tanpa jejak. Ketiga binatang iblis mirip kadal itu tampaknya menyadari sesuatu. Kepala mereka menoleh tajam ke arah Simu. Namun, sebelum mereka sempat melihatnya dengan jelas, Simu telah menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, kilatan api muncul di belakang salah satu kadal raksasa, dan sosok Simu pun muncul. Gada besi Ruyi di tangannya memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan, mengiris bayangan hitam berbentuk kipas sebelum menghantam kepala binatang iblis yang mirip kadal itu dengan keras. Dengan suara, bang, sebelum binatang iblis yang mirip kadal itu sempat bereaksi, kepalanya meledak, seketika dan mati tak bernyawa. Dua binatang iblis yang mirip kadal lainnya murka. Satu terus menyemburkan cahaya kuning, menjebak Jiang Suishui, sementara yang lain meraung dan menerkam Simu, melepaskan sinar kuning tebal dari mulutnya, memancarkan suara gemuruh yang menggelegar. Simu mendengus, dan dengan ayunan gada besi Ruyi, gelombang energi putih melonjak di sekelilingnya, membentuk tornado putih raksasa. Ular itu keluar dari guanya. Teriaknya, sambil mengacungkan Ruyi Jingu Bang tongkat besi ajaib miliknya. Pilar tornado putih itu dengan cepat mengembun dan menyusut, berubah menjadi pilar energi putih tebal yang bertabrakan hebat dengan pilar cahaya kuning, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Kedua kekuatan itu secara mengejutkan berimbang, menghasilkan kebuntuan di udara. Mata Simu terbelalak kaget, lalu sayapnya yang berapi-api membentang, dan ia menghilang lagi tanpa jejak. Detik berikutnya, ia muncul kembali di belakang binatang kadal itu. Gada besi Ruyinya berkilauan dengan cahaya hitam saat ia menghantamkannya. Elang biru di atas. Gada besi Ruyi memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan, riak-riak menyebar melalui kehampaan kemanapun ia lewat. Binatang kadal itu terkejut, kepalanya tersentak, tubuhnya memancarkan cahaya kuning terang. Pilar badai pasir tebal berputar di sekelilingnya, dan bersamaan dengan itu, ia membuka rahangnya, menyemburkan cahaya kuning menyilaukan yang menyatu dengan pilar tersebut. Pilar badai pasir itu segera berubah menjadi naga bumi raksasa, menerjang ke arah gada besi Ruyi. Semua ini, meskipun tampak rumit, hanya berlangsung sesaat dari binatang kadal itu mengangkat kepalanya hingga naga bumi itu mulai terbentuk. Naga bumi itu meraung, rahangnya mengatup, menggigit bayangan gada hitam itu. Simu mencibir, cahaya hitam pada gada besi Ruyi kembali menguat. Dengan bunyi, krak, rahang raksasa naga bumi itu hancur berkeping-keping saat menyentuh batang besi Ruyi, tanpa perlawanan sama sekali. Batang besi Ruyi menghantam bagai meteor, tubuh naga bumi raksasa itu seakan terbelah oleh bilah pedang raksasa, hancur total dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sebuah bayangan hitam berkelebat, dan batang besi Ruyi muncul di atas kepala kadal raksasa itu, menghantamnya dengan bunyi, bang, yang menggelegar. Dengan bunyi, gedebuk, kadal raksasa ini mengalami nasib yang sama seperti yang pertama, kepalanya meledak.
Simu menoleh ke kadal raksasa ketiga, kilatan dingin di matanya, lengannya memancarkan cahaya merah tua. Sesaat kemudian, ia mengayunkan batang besi Rui, mengubahnya menjadi meteor hitam, membuat kadal raksasa itu tak punya waktu untuk bereaksi, dan dengan bunyi, plop, meteor itu menembus dadanya, lenyap sepenuhnya. Meteor mengejar bulan. Dengan bunyi, wus gada besi Rui melesat dari belakangnya, menembus seluruh tubuh kadal raksasa itu. Darah mengucur deras dari lukanya, mengalir di tanah. Mata kadal raksasa ketiga itu langsung meredup, dan dengan bunyi gedebuk, tubuhnya jatuh terbanting ke tanah. Simu melambaikan tangannya, dan gada besi Rui melayang kembali, mendarat di tangannya. Badai, pasir kuning perlahan menghilang, dan Jiang Sui muncul darinya. Saat itu, wajahnya agak pucat, jelas karena energi sejatinya yang terkuras habis. Ia menatap Simu, matanya menunjukkan keterkejutan, keheranan, dan sedikit kegembiraan. Saudara Si, apa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Saya menerima misi dan datang ke Bintang King Ye untuk mencari sesuatu. Saya baru saja akan kembali ke sekte saya ketika tiba-tiba bertemu Nona Jiang di sini, kata Simu sambil tersenyum tipis. Terima kasih atas bantuanmu tadi, Saudara Si. Kalau tidak, saya khawatir saya akan berada dalam bahaya besar hari ini. Jiang Sui membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kita dari sekte yang sama, jadi wajar saja. Tak perlu terima kasih. Ngomong-ngomong, kenapa kau di sini? Apa kau juga menerima misi untuk sekte ini? Simu melambaikan tangannya, mengganti topik pembicaraan. Jiang Sui ragu sejenak, lalu tetap diam. Kalau ada yang kurang, anggap saja aku tidak bertanya. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu, Simu terkekeh. Melihat Simu hendak berbalik, Jiang Sui sedikit menggertakkan giginya, lalu tiba-tiba mendongak, seolah telah mengambil keputusan, dan berkata, "Tidak ada yang kurang. Aku datang ke Bintang King Ye untuk mengambil harta karun." Mendengar ini, Simu berbalik, mengangkat alis karena terkejut, tetapi tetap diam. Saudara Si, pernahkah kau mendengar tentang buah roh bayi? Mata Jiang Sui berkedip, dan ia menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya. Bab 583 Perjanjian 10 tahun. Buah roh bayi. Mendengar ini, ekspresi Simu tetap tidak berubah, tetapi pikirannya berpacu. Jika ditanya sebelumnya, ia tidak akan tahu nama buah roh bayi. Namun, sebelum menerima misi-misi ini, ia telah mengunjungi paviliun kitab suci beberapa kali, mempelajari berbagai teks terkait di dalam sekte untuk menemukan metode yang dapat membantunya mencapai alam surgawi. Buah roh bayi adalah salah satunya. Legenda mengatakan bahwa buah ini dapat memadatkan roh primordial dan memadatkan istana Qi, meningkatkan peluang seorang seniman bela diri tingkat bumi puncak untuk memadatkan inti emas mereka dan menerobos ke alam surgawi sekitar 10%. Buah ini adalah harta karun yang didambakan oleh semua seniman bela diri tingkat bumi. Alasan Simu mengingatnya dengan begitu jelas adalah karena karakteristik buah yang agak unik. Konon, ketika buah roh bayi matang, akan terdengar suara seperti tangisan bayi, dan pohonnya memiliki perasaan, seperti roh, dan bahkan dapat menumbuhkan pohon buatan tergantung pada tingkatannya. Namun, buah ini memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk lingkungan tumbuhnya, sehingga mustahil untuk dibudidayakan di kebun obat biasa. Terlebih lagi, siklus pertumbuhannya sangat panjang,
sehingga sulit ditemukan di luar wilayah ini, bahkan di lembah 100 harta karun dan paviliun pengobatan abadi di Tanah Suci Anggrek Biru. Oleh karena itu, Simu tidak menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya, hanya meliriknya dan tersenyum. Saya tentu pernah mendengar tentang buah roh bayi, tetapi penyebutan tiba-tiba Nona Jiang menunjukkan bahwa harta karun langka seperti itu ada di bintang daun biru. Simu bertanya kepada Jiang Suishui. Saudara si benar, jawab Jiang Suishui. Jika Nona Jiang ingin mengatakan sesuatu, silakan bicara terus terang, kata Simu setelah hening sejenak. Dilihat dari ekspresinya, ia tampaknya tidak berbohong, tetapi pasti ada tujuan lain dalam mengatakan ini. Ia jelas tidak bermaksud memberinya informasi tentang buah roh bayi tanpa alasan. Saudara si memang terus terang. Sejujurnya, saya tahu bahwa buah spiritual ini telah muncul di suatu tempat di bintang Qingye, dan saya baru saja akan pergi ke sana ketika saya dikepung dan dijebak oleh binatang iblis. Untungnya, saya menerima bantuan Anda, kata Jiang Suishui sambil tersenyum. Simu menatap wanita itu tanpa berkata apa-apa. Soal buah spiritual ini, kita perlu kembali ke sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, tak lama setelah kompetisi besar pertama, saya datang ke Bintang Qingye untuk sebuah misi sekte. Secara kebetulan, saya menemukan alam rahasia tersembunyi tempat pohon buah bayi suci tumbuh, kata Jiang Suishui. Mendengar ini, hati Simu tergerak, dan napasnya menjadi sedikit lebih berat. Selain saya, beberapa rekan murid juga menemukannya pada saat yang sama. Namun, saat itu, buah bayi suci di pohon itu belum matang, masih sekitar 10 tahun lagi. Kami sepakat untuk kembali ke sini dalam 10 tahun untuk membuka alam rahasia bersama dan memetik buah bayi suci, kata Jiang Suishui. Mata Simu berkedip, dan setelah beberapa saat ia berbicara, mengapa Nona Jiang memberitahuku tentang hal sepenting itu? Kita sepakat bahwa masing-masing dari kita boleh mengundang satu orang ke alam rahasia ini, tetapi hanya mereka yang kultivasinya di bawah tingkat bumi. Aku tidak pandai bersosialisasi di sekte ini dan tidak punya teman yang bisa dipercaya. Aku mengatakan ini kepadamu, saudara Si, tentu saja untuk mengundangmu ikut. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Jiang Suishui menatap Simu dan bertanya. Mendengar ini, wajah Simu tidak menunjukkan perubahan. Ia merenung sejenak lalu bertanya, aku ingin tahu apakah ada bahaya di alam rahasia itu. Karena itu adalah tempat di mana harta spiritual seperti buah bayi suci tumbuh, tentu saja jalannya tidak akan mulus. Namun, aku yakin dengan kekuatanmu, saudara Si, kamu seharusnya aman. Jiang Suishui berkata, baiklah, ada baiknya mengambil risiko demi buah bayi suci. Simu mengangguk. Jadi, saudara Si setuju? Tanya Jiang Suishui. Benar, Simu mengangguk. Kalau begitu, ayo berangkat. Aku sudah membuang banyak waktu terjerat oleh binatang-binatang iblis itu, yang lain seharusnya sudah tiba sekarang, kata Jiang Suishui, melambaikan tangannya untuk memanggil artefak spiritual panjang berbentuk pesawat ulang-alik Qian yang mengangkatnya. Simu melirik pesawat ulang-alik Qian itu, mengamatinya dengan indera ilahinya, itu adalah artefak spiritual tingkat menengah. Karena kita sedang terburu-buru, jika Nona Jiang tidak keberatan, bagaimana kalau kau naik kereta terbangku? Seharusnya lebih cepat. Simu melambaikan tangannya, memanggil kereta terbang bulu rohnya,
fluktuasi energi spiritual yang kuat menyebar. Jiang Xuishui menatap kereta terbang bulu roh itu, secercah kejutan muncul di mata indahnya. Artefak spiritual terbang tingkat tinggi. Saudara Si, sekarang murid 1000 tahun, statusmu memang tak tertandingi oleh kami murid 100 tahun. Katanya dengan nada agak muram. Karena aku secara tidak sengaja mendapatkan sepotong kayu ilahi, aku bisa meningkatkan artefak spiritual terbangku sebelumnya 1 tingkat. Simu menggelengkan kepala dan berkata. Jiang Xuishui tersenyum tipis, tidak menolak, dan dengan jentikan tangannya, ia menyingkirkan pesawat ulang-alik Qian, melompat, dan mendarat dengan anggun di kereta terbang, berdiri di belakang Simu. Simu melambaikan tangan dan merapal mantra, menyebabkan seberkas cahaya Qian yang besar memancar dari kereta terbang bulu roh, dengan awan putih muncul di bawahnya. Kereta terbang itu tiba-tiba bergetar, berubah menjadi meteor Qian yang melesat ke depan. Pemandangan di sekitarnya berlalu begitu cepat, menjadi kabur. Benar-benar layak menjadi artefak roh terbang bermutu tinggi, seru Jiang Xuishui. Simu terkekeh ringan, ia belum menanamkan batu roh bermutu tinggi ke dalam kereta terbang, jadi kecepatannya belum mencapai maksimum. Meteor Qian melesat melintasi langit, melesat ke satu arah. Sehari semalam kemudian, di atas ngarai raksasa yang menyerupai jurang di bintang Qingye, sebuah meteor Qian terbang dari kejauhan dengan kecepatan luar biasa, tiba dalam beberapa kilatan. Kilatan cahaya Qian menampakkan kereta terbang berbentuk berlian, dengan 2 sosok berdiri di atasnya, Simu dan Jiang Xuishui. Simu melihat sekeliling. Pegunungan di kedua sisi ngarai tampak megah dan kaya akan energi spiritual, jelas merupakan tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Nona Jiang, apakah pintu masuk ke alam rahasia yang Anda sebutkan di sini? Tanya Simu. Ya, ada di lembah di bawah sana. Jiang Xuishui menunjuk ke bawah. Simu mengikuti jarinya dan melihat ke bawah. Ia melihat kabut mengepul di lembah, angin gunung menderu-deru, tetapi kabut di lembah itu tidak menghilang sama sekali, seolah-olah terkunci oleh sesuatu. Matanya berkilat keemasan. Dalam pandangannya, terdapat lengkungan aneh di antara 2 pegunungan di ngarai, membentuk lembah di titik cekungnya. Kekosongan di pintu masuk lembah sesekali menunjukkan fluktuasi samar, yang seharusnya disebabkan oleh semacam pembatas, tetapi tanpa pengamatan yang cermat, mustahil untuk melihat petunjuk apapun. Sepertinya disinilah tempatnya. Keduanya bertukar pandang, dan Simu mengaktifkan mantra. Kereta terbang bulu roh berubah menjadi aliran cahaya dan mendarat di tanah terbuka di depan lembah. Setelah Simu menyimpan kereta terbangnya, ia dan Jiang Xuishui menemukan sebuah batu besar dan duduk bersila. Aku ingin tahu apakah yang lainnya sudah tiba. Tanya Jiang Xuishui sambil melihat sekeliling. Ada berapa orang yang datang kali ini? Tanya Simu. Ada 5 orang ya. Eng menemukan alam rahasia ini saat itu. Jika setiap orang membawa seorang pendamping, seharusnya ada 10 orang yang datang kali ini. Aku tidak menyangka kita akan menjadi yang pertama tiba. Jiang Xuishui melihat sekeliling dan berkata. Simu mengangguk, lalu tiba-tiba menoleh ke satu arah. Di sana, seberkas cahaya merah tua terbang di atas, sangat cepat, hampir secepat kapal terbang bulu rohnya, dan mendarat di dekatnya dalam beberapa tarikan napas. Kilatan cahaya merah tua menampakkan sesosok tubuh. Mata Simu berkedip, pria berjubah putih itu memiliki aura yang halus namun kuat, tak lain adalah Zhao Ji.
Mata Zhao Ji sedikit melebar saat melihat Simu, dengan sedikit kejutan di raut wajahnya. "Saudara Zhao, lama tak jumpa," kata Simu sambil membungkuk. Aura yang terpancar dari Zhao Ji jauh lebih kuat daripada saat kompetisi besar. "Jadi, Saudara Si, lama tak bertemu." Saudara Si telah mengukir namanya, lulus ujian jalur iblis ilusi dan menjadi murid 1000 tahun lebih cepat dari jadwal, sungguh patut dirayakan. Zhao Ji melirik Simu, kilatan aneh di matanya. "Saudara Zhao, sekarang bukan hanya murid langsung leluhur suci, diberkahi dengan kekayaan besar, tetapi ia juga langsung meraih juara pertama dalam kompetisi besar baru-baru ini. Bagaimana mungkin prestasiku bisa dibandingkan dengan saudara Zhao?" Simu tertawa. Petik 2. Karena saudara Si bersama Nona Jiang, sepertinya kau datang hari ini untuk buah bayi suci, bukan? Zhao Ji bertanya, melirik Jiang Sui di sampingnya. "Memang? Apa, kakak senior Zhao, kau datang ke sini sendirian?" Pikiran Simu berpacu saat ia menjawab. "Alam rahasia seperti ini, aku sudah lebih dari cukup sendirian. Aku khawatir perjalanan ini akan terasa agak sepi, tetapi dengan kakak Si di sini, seharusnya tidak," kata Zhao Ji santai, lalu berjalan ke samping dan duduk bersila. Mata Simu sedikit berkedip, dan tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat Jiang Sui menatap Zhao Ji, matanya memancarkan sedikit permusuhan. Apakah Jiang Sui punya dendam terhadap Zhao Ji?" Ia bertanya-tanya dalam hati, tetapi dengan kehadiran orang luar, ia tidak berani bertanya lebih lanjut. 1 jam berikutnya, 2 kelompok orang lagi tiba. Simu tidak mengenali salah satu dari 2 orang di kelompok pertama. Salah satunya adalah seorang pemuda berwajah gelap dengan kultivasi tingkat bumi tingkat menengah, mengenakan jubah seorang murid berusia 100 tahun dari Tanah Suci Anggrek Biru. Simu tidak ingat orang ini, ia mungkin seorang murid berusia 100 tahun yang telah memasuki Tanah Suci beberapa tahun lebih awal daripada dirinya dan Jiang Sui. Namun, yang mengejutkan Simu, ada seseorang yang ia kenal di kelompok kedua. Pria itu adalah seorang pria berwajah menyeramkan dengan hidung bengkok, tak lain adalah Zhao Chenlei, yang ia benci. Saat melihat Simu, ekspresinya sedikit berubah, menjadi ragu. Ia dan rekannya menyingkir dan duduk. Simu mengabaikannya. Lebih dari 1 jam kemudian, seberkas cahaya biru lain terbang dari kejauhan, mendekat dengan cepat. Akhirnya semua orang di sini. Simu dan yang lainnya berdiri saat melihat seberkas cahaya itu. Seberkas cahaya biru itu menampakkan diri sebagai sebuah perahu terbang biru yang indah. Dengan kilatan cahaya biru, perahu terbang itu ditarik kembali, dan 2 sosok turun darinya. Salah satunya adalah seorang wanita muda anggun berbaju merah, wajahnya terselubung, menutupi wajahnya. Yang lainnya adalah seorang pemuda tampan, memegang kipas lipat putih, tak lain adalah Ling Feng. "Semuanya, kami terlambat karena beberapa urusan. Mohon maafkan kami," kata wanita muda berbaju merah itu sambil membungkuk kepada semua yang hadir. "Kakak senior Ling Feng, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita berpisah. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini." Simu melangkah maju dan menyapanya sambil tersenyum. "Kakak junior Si, kau juga datang." Wajah Ling Feng berseri-seri saat melihat Simu, lalu ia mengangguk. Bab 584 Perpisahan.
Karena semua orang sudah di sini, jangan tunda lagi dan bukalah alam rahasia ini. Pohon buah roh bayi mungkin sudah matang, kata Zhao Ji dengan tenang. Saudara Zhao benar. Kalian semua pasti sudah tidak sabar menunggu kami. Ayo kita mulai, kata Ling Feng. Semua yang hadir, kecuali Simu, adalah murid generasi pertama dan kedua. Karena murid-murid peringkat pertama dan kedua telah berbicara, yang lain tentu saja tidak keberatan. Kelompok 9 orang itu terbang dan mendarat di depan lembah yang cekung. Simu menatap lembah di depannya, matanya berkilat. Sambil menunggu dengan tenang, ia dengan cermat memeriksa lembah itu dan menemukan bahwa meskipun kekosongan di pintu masuk lembah tampak biasa saja, fluktuasi energi spiritual di dalamnya sangat kuat, hanya tertahan oleh suatu kekuatan. Jika secara tidak sengaja dipicu dan dilepaskan, dampaknya akan sangat besar. Ini menunjukkan bahwa batasan tersembunyi di sini sungguh luar biasa. Bagaimana kita membuka pintu masuk ke alam rahasia ini? Tanya Simu, sambil memeriksa kekosongan di depan lembah. Saudara Si, jangan khawatir. Ketika kami berlima menemukan alam rahasia ini, kami juga mendapatkan metode untuk membukanya, kata pemuda berwajah gelap itu. Ia kemudian melirik Jiang Xuishui, Ling Feng, dan yang lainnya. Mereka berlima melangkah maju dan berdiri berdampingan di pintu masuk lembah, masing-masing mengeluarkan sebuah tablet giok putih sepanjang sekitar 30 cm. Mereka memegang tablet tersebut dengan satu tangan, mengarahkannya ke arah kehampaan di pintu masuk lembah, merapal mantra. Cahaya memancar dari tubuh mereka, mengalir melalui tangan mereka yang lain ke dalam tablet giok. Tablet giok putih itu bersinar, permukaannya dipenuhi rune, lalu secara bersamaan terbang dari tangan mereka, melayang di udara di pintu masuk lembah. Kelimanya merapal mantra, dan tablet giok memancarkan cahaya yang semakin terang, menerangi kehampaan di depan lembah. Suara dengungan memancar dari kehampaan, dan sebuah susunan 5 sisi, berukuran lebih dari 3 meter, perlahan muncul di ruang yang sebelumnya kosong, permukaannya ditutupi rune misterius yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir tak menentu. Buka, teriak Jiang Xuishui dan keempat lainnya bersamaan. Tablet giok putih yang melayang di udara bergetar lalu melesat keluar satu persatu, masing-masing menghilang ke sudut susunan pentagonal dalam urutan tertentu. Berdengung, saat tablet giok putih terakhir memasuki susunan pentagonal, seluruh susunan tiba-tiba memancarkan semburan cahaya. Rune di atasnya berputar cepat, dan kehampaan beriak, semakin intens. Sesaat kemudian, dengan suara boom yang keras, sebuah riak vertikal, sekitar 3 meter panjangnya, muncul di tengah kehampaan. Riak ini kemudian menyebar keluar, terbelah, menampakkan gerbang spasial gelap selebar 3 meter. Melihat ini, Jiang Xuishui dan keempat orang lainnya menghentikan segel tangan mereka. Wajah mereka menunjukkan sedikit kelelahan, menunjukkan bahwa tindakan mereka sebelumnya telah menghabiskan banyak energi. Namun kemudian, Zhao Ji tertawa terbahak-bahak dan memimpin, terbang menuju gerbang spasial terlebih dahulu. Sebagai murid pemimpin sekte dan murid peringkat 1 abad terakhir, status Zhao Ji dihormati, dan tidak ada yang keberatan dengan tindakannya. Baiklah, ayo pergi, ucap Ling Feng, lalu ia dan wanita berbaju merah melompat ke udara, menghilang ke dalam gerbang dalam sekejap. Melihat ini, Simu dan 6 orang lainnya juga melompat menuju gerbang spasial satu demi satu. Begitu Simu melangkah masuk,
Ia merasakan pemandangan di hadapannya kabur dan berubah. Lalu tiba-tiba awan terbelah dan matahari bersinar menembus, dan kakinya tak beranjak. Ia terkejut dan tiba-tiba mendapati dirinya berada di atas hutan lebat, dan dengan cepat mengalir. Energi sejatinya untuk berhenti. Matanya mengamati sekeliling, dan Jiang Xuishui, Ling Feng, Zhao Ji, dan yang lainnya juga melayang di kehampaan di dekatnya. Tak jauh di belakang mereka terdapat sebuah gerbang spasial, samar-samar berkelap-kelip dengan cahaya hitam. Simu melihat sekeliling, dan tempat ini tak berbeda dengan banyak alam rahasia yang pernah dilihatnya. Energi spiritual langit dan bumi di sini sangat kaya, dan vegetasinya rimbun, sebanding dengan ruang tingkat Xuan. Satu-satunya hal yang istimewa dari alam rahasia ini adalah kabut putih yang ada di mana-mana, yang tampak seperti kabut air, tetapi berbeda dari kabut air biasa. Mata Simu berkilat. Ia baru saja mencoba melepaskan indera ilahinya untuk menjelajahi sekelilingnya, tetapi begitu menyentuh kabut putih, ia langsung menemui hambatan. Bahkan dengan energi spiritualnya yang kuat saat ini, indera ilahinya hanya menjangkau beberapa puluh kaki sebelum akhirnya tak mampu menembus lebih jauh. Saudara Si, kabut putih di tempat ini bukan kabut air biasa, kabut ini menghalangi indera ilahi. Hati-hati, suara jernih Jiang Xuishui terngiang di telinga Simu. Simu mengangguk tanpa bicara. Buah roh bayi tumbuh di sini. Tempat ini sungguh tanah yang diberkati, tak heran tempat ini bisa menumbuhkan benda suci seperti buah roh bayi, kata Ling Feng. Tanpa basa-basi lagi, karena kau pernah ke sini sebelumnya, kau pasti tahu di mana pohon buah roh bayi itu. Ayo kita ke sana dulu, Zhao Chenlei, yang sedari tadi diam, tiba-tiba berbicara. Saudara Zhao, mungkin kau tidak tahu ini, tetapi pohon buah roh bayi adalah benda spiritual yang langka. Setelah buah roh bayi matang, pohon itu menjadi peka dan dapat melepaskan diri dari belenggu bumi, bermigrasi dengan bebas. Jika kau pergi ke tempat itu terakhir kali, kau mungkin tidak akan menemukan pohon buah roh bayi, kata Ling Feng. Zhao Chenlei sedikit tersipu mendengar ini dan terdiam. Kurangnya pengetahuannya membuatnya sedikit kehilangan muka. Kalau begitu, mari kita berpencar dan mencari pohon buah roh bayi sendiri, kata seorang pemuda berambut merah di samping Zhao Chenlei. Baiklah, pemuda berwajah gelap itu setuju. Dari 9 orang yang hadir, kecuali Zhao Jian, mereka berdiri berpasangan, membentuk 5 kelompok kecil. Simu dan Jiang Xuishui, Ling Feng dan wanita berbaju merah, Zhao Chenlei dan pemuda berambut merah di sampingnya, pemuda berwajah gelap, dan seorang pria botak kekar. Ada satu hal lagi, yang mungkin tidak diketahui oleh kalian para senior, yaitu hanya ada 3 buah roh bayi di pohon itu. Dengan 9 orang di sini, itu tidak cukup untuk semua orang, kata pemuda berwajah gelap itu. Mendengar ini, ekspresi Simu dan 4 orang lainnya yang didatangkan untuk membantu sedikit berubah, jelas tidak menyadari masalah tersebut. Kalau begitu, bagaimana kita akan membagikan buah roh bayi itu? Bagaimana kalau kita duel untuk menentukan pemenangnya? Simu mengangkat alis dan berkata, saran saudara Si sangat bagus, aku setuju. Kesepakatan kita hanya untuk memasuki alam rahasia bersama, setelah itu, mendapatkan buah roh harus berdasarkan kemampuan masing-masing. Mata Zhao Ji berkilat, dan dia langsung berbicara. Petik 2. Kurasa metode ini tidak pantas. Kita semua sesama murid,
bagaimana mungkin kita memperebutkan satu atau dua benda roh? Lagi pula, kita bahkan belum menemukan buah roh bayi. Kita tunggu saja sampai kita menemukannya dulu, kata pria botak kekar di sebelah pemuda berwajah gelap itu segera. Di antara mereka yang hadir, Zhao Ji dan Si Mu tidak diragukan lagi yang terkuat. Meskipun kedua pria itu sekarang berstatus sedikit lebih tinggi daripada Ling Feng, Ling Feng adalah seniman bela diri alam surgawi tahap awal sejati yang biasanya tidak mencolok. Jika dia bukan salah satu dari 5 orang yang menemukan tempat ini saat itu, dia seharusnya tidak berada di sini sama sekali. Jika hanya ada 3 buah roh, menen. Bukannya melalui kontes pasti berarti buah-buah itu akan jatuh ke tangan ketiga orang ini, dan yang lainnya pasti tidak akan setuju. Yang lainnya juga angkat bicara, menyatakan penolakan mereka terhadap metode ini. Kalau begitu, bagaimana kalau begini, pohon buah bayi suci saat ini belum ditentukan di alam rahasia ini. Mari kita berpencar dan mencarinya. 3 buah bayi suci akan menjadi milik 3 orang pertama yang menemukan pohon roh itu, dan mereka yang datang kemudian tidak boleh mencoba mengambilnya, saran pemuda berwajah gelap itu. Bagus, saran ini adil. Kita akan menentukan pemenangnya berdasarkan keberuntungan dan kemampuan kita menjelajahi alam rahasia. Pemuda berambut merah di samping Zhao Chenlei mengangguk. Yang lain bertukar pandang, dan wanita berbaju merah serta yang lainnya mengangguk setuju. Dengan aturan ini, mereka masih memiliki harapan, lagi pula, mereka telah melakukan persiapan yang matang selama bertahun-tahun dan penuh percaya diri dalam pencarian buah roh bayi. Dalam sekejap mata, 6 atau 7 orang telah menyatakan persetujuan mereka, yang jumlahnya lebih dari setengah. Si Mu menghela napas dan tak punya pilihan selain setuju. Terlebih lagi, ia memiliki kekuatan ilahi mata roh dan yakin bahwa kemampuan eksplorasinya tidak lebih buruk dari orang lain. Kalau begitu, mari kita putuskan ini. Semuanya, mari kita berpencar dan bertindak, kata pemuda berambut merah itu sambil tersenyum. Tunggu sebentar, kata Si Mu, melihat pintu masuk spasial tak jauh di belakangnya. Sebaiknya kita tutup pintu masuk ini dengan arai, jangan sampai kita memasuki kedalaman alam rahasia dan orang lain kebetulan datang ke sini dan memasuki tempat ini, katanya. Adik muda Si memang bijaksana. Aku hampir lupa dan mengacaukan segalanya, kata Ling Feng. Dengan lambaian tangannya, puluhan bendera arai biru muncul di hadapannya. Ia merapal mantra, tangannya membentuk serangkaian segel tangan, dan bendera-bendera itu melesat berturut-turut, mendarat di dekat gerbang spasial dan mengelilinginya. Kemudian, Ling Feng mengucapkan kata, "Ning, Ning," dan cahaya biru cemerlang meletus, melepaskan rune-rune kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar dan menari-nari. Dalam sekejap mata, semua rune membentuk arai biru, menyelimuti seluruh gerbang spasial. Semuanya, tolong pasang beberapa pembatas juga, kalau tidak kalian akan merasa tidak nyaman, kata Ling Feng sambil menatap yang lain. Yang lain saling bertukar pandang, memang, seperti yang dikatakan Ling Feng. Pembatas arai tidak hanya memiliki kekuatan penyegel tetapi juga dapat diresapi dengan secerca indera ilahi penggunanya. Jika seseorang melewatinya, penggunanya dapat merasakannya. Hanya pembatasan, sama sekali tidak berguna. Aku, Zhao, permisi dulu. Kata Zhao Jian dengan nada meremehkan, tangannya di belakang punggung,
sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Selanjutnya, keempat tim lainnya memasang serangkaian pembatasan di pintu masuk, menyegelnya dengan beberapa sinar cahaya warna-warni. Zhao Chenlei dan pemuda berambut merah itu membungkuk sedikit kepada yang lain, lalu berubah menjadi dua seberkas cahaya dan terbang menjauh. Kalau begitu kami juga pergi. Pemuda berwajah gelap dan raksasa botak itu juga berubah menjadi dua seberkas cahaya dan menuju ke satu arah. Melihat ini, Simu, Ling Feng, dan yang lainnya juga memilih arah untuk pergi. Di lautan kabut putih, dua seberkas cahaya melesat maju, Zhao Chenlei dan pemuda berambut merah itu. Keduanya bergerak dengan kecepatan luar biasa, terbang ke depan. Apa yang baru saja kau katakan dalam pesan telepati itu, apakah semuanya benar? Zhao Chenlei menatap pemuda berambut merah itu, wajahnya menunjukkan keterkejutan sekaligus kegembiraan. Tentu saja, ketika kami menemukan pohon buah bayi suci di sini, kami mengambil tindakan pencegahan dan diam-diam meninggalkan bekas di pohon itu. Meskipun 10 tahun telah berlalu, aku masih bisa merasakan bekasnya. Kita hanya perlu mengikutinya, dan kita pasti akan lebih unggul dari yang lain, kata pemuda berambut merah itu dengan bangga. Zhao Chenlei sangat gembira, tatapannya tiba-tiba beralih ke punggungnya, kilatan dingin melintas di matanya. Jika dia bisa mendapatkan buah roh bayi, dia cukup yakin dia bisa maju ke alam surgawi, di mana dia tidak akan lagi takut pada Simu dan akhirnya bisa membalas penghinaannya. Memikirkan hal ini, dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar, kukunya menancap di telapak tangannya tanpa dia sadari. Bab 585 Tangisan Bayi. Di seberang lautan putih berkabut, pemuda berwajah gelap dan raksasa botak juga melesat. Bagus sekali. Kau telah membuat kemajuan pesat selama bertahun-tahun berlatih di tanah suci anggrek biru. Dengan keuntungan ini, kita bisa mengungguli yang lain. Raksasa botak itu mengangguk, berbicara kepada pemuda berwajah gelap di sampingnya. Petik 2. Terima kasih atas pujiannya, Paman. Namun, Busi dan Zhao Chenlei itu juga pergi terburu-buru. Aku curiga dia mengutak-atik sesuatu saat itu, kata pemuda berwajah gelap itu. Itu mungkin saja. Dia juga sangat setuju dengan aturan siapa cepat dia dapat tadi, raksasa botak itu merenung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya pemuda berwajah gelap itu. Tidak apa-apa. Kalau begitu, kita hanya bisa membunuh mereka sebelum yang lain tiba. Jangan khawatir, Zhao Chenlei bukan tandinganku, kata raksasa botak itu dengan percaya diri. Kalau begitu aku lega, kata pemuda berwajah gelap itu, ekspresinya tampak rileks. Keduanya mempercepat langkah, melesat maju. Tepat pada saat ini, di dekat puncak gunung di angkasa, dua seberkas cahaya terbang dari kejauhan, mendarat dengan cepat di dekat puncak, menampakkan dua sosok, Zhao Chenlei dan pemuda berambut merah. Penandanya ada di dekat sini, kata pemuda berambut merah itu sambil melihat sekeliling. Zhao Chenlei mengangguk, juga mengamati sekelilingnya. Kabut di sini tampak jauh lebih tebal daripada di tempat lain, jarak pandang sangat buruk di atas 3 meter. Saat itu, tangisan bayi yang nyaris tak terdengar dari kejauhan, samar dan tak jelas. Tangisan bayi, sudah datang. Mendengar suara itu, Zhao Chenlei dan pemuda berambut merah itu bertukar pandang, mata mereka dipenuhi kegembiraan.
Mereka segera terbang menuju arah suara itu. Semakin dalam mereka menjelajah, tangisan bayi itu semakin jelas, namun suaranya menjadi tajam dan menusuk. Suara itu seolah memiliki kekuatan magis yang aneh, merasuk ke dalam pikiran mereka. Pemuda berambut merah dan Zhao Chenlei tiba-tiba menegang, mata mereka berkilat merah darah. Di sepanjang lautan kabut, Simu dan Jiang Xuishui terbang berdampingan, menuju ke depan. Tak satu pun dari mereka terbang cepat, mata mereka terus-menerus mengamati sekeliling, mencari dengan saksama. Dalam kabut putih, penglihatan hanya mampu menembus sekitar 100 kaki, terkadang bahkan lebih efektif daripada indera ilahi. Aku tak pernah membayangkan bahwa hanya dalam 10 tahun, ruang ini akan berubah begitu banyak, desah Jiang Xuishui. Oh, bukankah seperti ini ketika kau pertama kali masuk? Tanya Simu. Dulu, meskipun ada kabut putih di ruang ini, kabut itu tidak sepadat sekarang. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berubah di suatu tempat di ruang ini, kata Jiang Xuishui. Jika memang begitu, kita harus berhati-hati, kata Simu. Tapi ruang ini luas. Jika kita mencari dengan lambat seperti ini, kapan kita akan menemukan pohon buah roh bayi? Jiang Xuishui tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Kita semua berada di perahu yang sama, Nona Jiang, tak perlu cemas, Simu terkekeh, cahaya keemasan muncul di matanya. Cahaya keemasan itu berdenyut, memancar sejauh sekitar 3 meter. Saudara Si, apa ini? Ekspresi Jiang Xuishui sedikit berubah, dan ia bertanya dengan sedikit terkejut. Ini teknik mata spiritual yang biasa kupelajari. Aku tidak menyangka akan berguna di sini, kata Simu. Seberapa jauh mata spiritual saudara Si bisa melihat? Tanya Jiang Xuishui dengan penuh kegembiraan. 2 atau 3 mil, kata Simu. Bisa melihat sejauh itu. Kalau begitu, peluang kita jauh lebih besar daripada yang lain. Ekspresi Jiang Xuishui berubah, dan ia berkata dengan gembira. Kuharap begitu, kata Simu. Simu menggunakan teknik mata spiritualnya, mereka berdua sedikit meningkatkan kecepatan dan menjelajah ke depan. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu, dan mereka berdua tidak mendapatkan apa-apa. Nona Jiang, aku punya pertanyaan untukmu. Tolong jangan tersinggung, kata Simu tiba-tiba sambil mengamati sekeliling. Saudara Si, tolong bicara, kata Jiang Xuishui, terkejut. Ini cuma perasaanku, tapi Nona Jiang sepertinya punya sedikit rasa permusuhan terhadap Zhao Ji. Mungkinkah kalian berdua pernah dendam sebelumnya? Tanya Simu. Tubuh Jiang Xuishui sedikit menegang, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Kakak Si, kau terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin aku punya dendam terhadap kakak senior Zhao Ji? Katanya sambil sedikit menundukkan kepalanya. Benarkah? Kalau begitu sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Simu melirik Jiang Xuishui dan tersenyum tipis. Ia tidak berbicara lagi, melainkan melesat maju sedikit, matanya berkilat keemasan saat ia melihat sekeliling. Entah bagaimana mereka berdua tiba di sebuah hutan yang menjulang tinggi, dengan deretan demi deretan pohon raksasa setinggi ratusan kaki. Sejauh mata memandang, kakak Si, ini sepertinya tidak jauh dari tempat kita bertemu pohon buah roh bayi terakhir kali. Meskipun mungkin sudah tidak ada lagi, bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Mungkin kita masih bisa menemukan beberapa petunjuk tentangnya.
Jiang Xuishui melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, "Baiklah, kalau begitu, Nona Jiang, kau yang memimpin jalan." Simu mengangguk setuju. Keduanya kemudian menemukan tempat terbuka untuk mendarat dan mulai berjalan menembus hutan lebat, satu demi satu. Mereka berjalan sekitar setengah jam, dan lingkungan sekitarnya masih dipenuhi pepohonan tua dan kabut, tidak menunjukkan perbedaan dari sebelumnya. "Nona Jiang, apakah kita sudah sampai di tempat Anda bertemu pohon buah itu?" tanya Simu. Jiang Xuishui membuka mulut untuk menjawab, tetapi tiba-tiba suara tangisan bayi bergema dari hutan lebat. Suara tangisan bayi. Wajah Jiang Xuishui berseri-seri gembira, dan ia segera bergegas maju. Melihat ini, Simu mengangkat alis dan mengikutinya dari dekat. Namun, keduanya belum berlari jauh ketika tangisan bayi itu semakin jelas. Saat itu, Jiang Xuishui membeku, matanya memerah dan agak linglung. Simu merasakan sentakan tiba-tiba di benaknya saat mendengar tangisan bayi itu, kepalanya menjadi kosong. Ini bukan pertama kalinya ia mengalami hal seperti ini, selama pelatihannya di jalur iblis ilusi, ia telah mengalami suara menggoda dan mematikan pikiran seperti ini berkali-kali. Ia segera mengalirkan energi spiritualnya untuk menjaga platform spiritualnya. "Ah!" Jiang Xuishui berteriak kesakitan, memegangi kepalanya dan berjongkok. Matanya telah berubah menjadi merah darah, jelas menunjukkan bahwa kesadarannya telah terganggu. Simu segera melangkah maju, datang ke sisi Jiang Xuishui, mengangkat tangan kanannya, dan mengarahkan jarinya ke alisnya. Saat cahaya dari ujung jari Simu bersinar, aliran energi spiritual yang murni dan damai mengalir ke lautan kesadaran Jiang Xuishui. Merah darah di matanya perlahan memudar, dan alisnya yang berkerut mengendur. "Kakashi, aku baru saja." Jiang Xuishui perlahan terbangun dan berkata, "Tangisan bayi bergema di hutan tadi, mengganggu pikiranmu. Kau hampir dikendalikan olehnya," jelas Simu singkat. Tangisan bayi itu pertanda buah roh bayi sudah matang, tapi suaranya agak aneh. "Ayo kita lihat," kata Jiang Xuishui. Raut wajahnya sedikit berubah seolah teringat sesuatu. Simu mengangguk dan mengikuti Jiang Xuishui menuju suara itu. Namun, baru 10 langkah, Jiang Xuishui kembali merasakan suara dengungan di benaknya, diikuti oleh samar-samar suara-suara kecil yang tak terhitung jumlahnya berbisik di telinganya. Meskipun ia tidak bisa mendengar dengan jelas, suara-suara yang sangat merangsang itu membuatnya merasa sangat jel. "Isah, ada apa?" Simu menyadari perilakunya yang tidak biasa dan segera bertanya. "Kakashi, sepertinya ada suara yang terus-menerus terngiang di benakku, membuatku sangat gelisah," kata Jiang Xuishui. "Sepertinya tangisan bayi itu cukup memikat. Jika kau mendekat lagi dengan gegabah, kemungkinan besar kau akan sepenuhnya dikendalikan. Bagaimana kalau begini, kau tunggu di sini sebentar, dan aku akan kembali menemuimu setelah aku menyelidiki situasinya," kata Simu. "Sepertinya, itu satu-satunya cara," desah Jiang Xuishui. Simu melirik Jiang Xuishui, lalu berbalik dan berjalan memasuki hutan lebat. Semakin jauh ia melangkah, semakin keras tangisan bayi itu. Simu merasakan dengungan di telinganya, suara berulang yang terus-menerus berceloteh di telinganya, tetapi ia tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Ia menggelengkan kepala, memfokuskan pikirannya untuk sementara waktu memblokir suara itu, dan berjalan maju beberapa lusin langkah. Tiba-tiba,
sebuah lahan terbuka yang luas muncul di hadapannya. Setelah mengamati lebih dekat, Simo melihat pohon ungu berbentuk aneh tumbuh di tengah lahan terbuka itu. Pohon ungu itu tingginya tidak lebih dari 10 zang, dengan daun yang jarang dan batang yang menyerupai ratusan tanaman merambat yang kusut, cukup besar untuk dilingkari oleh 2 orang. Dibandingkan dengan pepohonan kuno yang menjulang tinggi di sekitarnya, pohon itu tampak agak rapuh. Petik 2. Pohon buah roh bayi. Pikir Simo hampir secara naluriah. Namun, tidak ada buah spiritual yang tumbuh di pohon ungu itu. Sebaliknya, di puncak batang pohon tumbuh wajah bulat besar yang tampak seperti bayi. Tidak, Simo menatap wajah bulat itu, yang tampak tersenyum tetapi sebenarnya tidak, dan merasakan gelombang jijik. Tangisan bayi menggema di hutan keluar dari mulutnya. Bang! Sebuah tabrakan keras bergema, dan 2 sosok tiba-tiba terbang keluar dari mahkota pohon ungu. Satu diselimuti cahaya biru samar, dan yang lainnya bersinar dengan cahaya merah terang. Itu adalah Zhao Chenlei dan pemuda berambut merah. Keduanya terpisah di udara dan kemudian saling menyerang lagi. Senjata mereka beradu dengan sengit sebelum mereka masing-masing jatuh dari udara, mendarat di kedua sisi pohon ungu. Melihat mata kedua pria itu merah, Simo tahu mereka telah disihir oleh pohon iblis ungu, itulah sebabnya mereka bertarung begitu sengit. Namun, dia tidak berniat membangunkan mereka, ia hanya berdiri di sana, menyaksikan mereka bertarung sampai mati, dengan ekspresi serius di wajahnya. Saat itu, wajah bulat aneh di batang pohon ungu itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, suara, "Wow!" yang nyaring memenuhi udara. Kedua pria yang sedari tadi bertarung itu menoleh ke arah Simo bersamaan. "Buah roh bayi adalah milikku!" teriak mereka bersamaan. Mata mereka membara dengan warna merah darah yang intens. Mereka mengacungkan senjata, menyerang Simo dari kiri dan kanan. Simo mengerutkan kening, kilatan cahaya hitam muncul di tangannya saat gada besi ruyi-nya berubah menjadi panjang yang mencapai alisnya. Tubuh Zhao Chenlei bersinar dengan cahaya biru terang, tetapi kecepatannya tidak lambat. Pedang panjang berbilah sempit berderak dengan listrik di tangannya, menyapu ke arah pinggang Simo. Suara mendesing terdengar, selusin kilatan cahaya pedang cian, diselimuti petir, menebas secara berurutan, menyapu ke arah Simo. Simo melompat ke udara, menghindari cahaya pedang, lalu berbalik di udara. Tongkat hitamnya langsung menciptakan bayangan hitam saat diayunkan ke bawah dengan kekuatan seperti gunung yang runtuh. Bahkan sebelum bayangan tongkat itu mendarat, ia merasakan sensasi terbakar di punggungnya. Ia mundur, teknik tongkatnya bergeser cepat, menyeret tongkat itu ke belakang saat ia mengayunkannya secara horizontal. Suara siulan tajam terdengar di udara saat bayangan tongkat hitam raksasa merobek kehampaan, tiba-tiba menyapu di belakangnya. Edakan memekakkan telinga menyusul. Percikan api meledak di belakang Simo, dan sesosok merah tua terbang mundur dari api, jatuh ke tanah. Itu adalah pemuda berambut merah.